Ya, kita berikan semangat karena dalam segmen ini akan kita lakukan sesi debat terbuka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mengajukan pertanyaan dan berinteraksi secara langsung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan kesempatan yang sama untuk melempar pertanyaan sebagai pembuka debat, kemudian dijawab, ditanggapi, dan kemudian ditanggapi kembali. Perhatikan, durasi mengajukan pertanyaan hanya 2 menit, kemudian untuk menjawab juga 2 menit, dan saling menanggapi masing-masing 2 menit. Jadi total durasi kita untuk debat terbuka adalah 8 menit. Ini adalah sesi pertama dari debat terbuka. Kami sebagai moderator bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib dan juga mengingatkan saat waktunya harus bergantian. Kita minta Bapak-Bapak fokus karena 4 tema debat adalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi, serta perdagangan dan industri. Kami persilahkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin, untuk memulai bertanya pada sesi pertama debat terbuka. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda bertanya. Pertanyaan kami singkat, apa yang akan Bapak Prabowo lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital, dalam hal ini pengembangan e-sport, Mobile Legends ke depan? Baik, masih ada 1 menit 35 detik, silakan. Cukup. Cukup. Baik, silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo dan Sandiaga untuk menjawab. Durasi 2 menit dimulai dari berbicara. You wanna test your vice president? Oke. Terima kasih Pak Presiden. E-sports merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang seiring dengan pengembangan digital economy dan banyak sekali peminatnya. Mobile Legends salah satunya, dan saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang betul-betul menguasai pasar dunia. Karena sektor ekonomi kreatif ini, para anak-anak muda milenial Indonesia ini hebat-hebat sekali. Saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia, mereka menanamkan satu optimisme. Saya sebutnya sebagai generasi pop. Mereka positif, optimis, dan produktif. Nah, strategi kami sangat jelas. Kembali kepada entrepreneurship. Dan kunci pemerintah adalah memfasilitasi. Karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang. Dan akhirnya ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan sampai Indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini hanya fokus untuk diserbu oleh produk-produk impor, termasuk produk-produk e-sports. Dan kami akan memfasilitasi pemerintah bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda yang kami luncurkan kemarin. Kita akan membuat satu event-event pelatihan agar kita juga punya juara-juara dunia, tapi jangan sampai e-sports itu bisa mempengaruhi tentunya generasi ke depan kita tidak memiliki akhlakul yang karimah. Nah, oleh karena itu kami fokus pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda siap mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan e-sports. Tahan. Dua pendukung harap tenang. Oke, sudah dijawab. Silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menanggapi. Waktunya 2 menit. Kita sebagai pemerintah memang harus cepat tanggap dan respon cepat terhadap perubahan-perubahan global yang saat ini terjadi. Barang-barang baru masuk begitu cepatnya setiap hari. Ada artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, Virtual Reality,
Kalau di bidang keuangan Bitcoin, cryptocurrency, ini pun juga sama. Ini ada sebuah profesi yang sekarang ini anak-anak muda senang menjadi gamer, menjadi gamers. Oleh sebab itu pemerintah membangun infrastruktur digital, baik broadband dengan kecepatan tinggi, palaparing, 4G, sehingga anak-anak muda kita memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers. Yang kedua, membangun ekosistem yang nyaman bagi mereka berusaha membuat game. Dan ini saya kira sebuah peluang yang besar bagi industri game di Indonesia. Kita melihat juga bahwa nilai ekonomi di bidang ini bertumbuh sangat pesat. Catatan yang saya terima di 2017, perputarannya sudah mencapai 11-12 triliun dengan pertumbuhan per tahun 25-30%. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlewat merespon setiap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian juga kita melihat anggaran-anggaran iklan sekarang bergeser ke sana. Bergeser ke sana dalam jumlah yang sangat besar. Ini juga harus dilihat dan diwaspadai. Sehingga kita merespon dengan regulasi-regulasi yang benar. Kemudian juga menjadi pemain e-sport yang profesional itu butuh sebuah fisik yang baik. Butuh latihan-latihan yang detail. Sehingga betul-betul nanti menjadi profesional dunia. Bapak. Baik. Harap tenang. Ditahan dulu, harap tenang. Berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menanggapi kembali. Waktunya sama 2 menit akan dimulai saat Anda menanggapi. Saya memfokuskan nanti kebijakan-kebijakan saya dalam hal-hal yang mendasar yang menjawab kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tingkatkan produksi pertanian, tingkatkan penghasilan bagi petani, lindungi penghidupan dan penghasilan nelayan, tingkatkan kualitas hidup buruh, guru honorer. Itu yang saya akan fokus. Digital itu bagus, tapi rakyat kita butuh swasembada pangan, pangan dalam harga terjangkau. Kita harus turunkan harga. Rakyat kita sedang susah. Kita harus jaga kekayaan Indonesia. Itu yang akan saya fokus. Ya, saya teringat cerita dari Saudara Rahman. Ini anak muda milenial. Saya bertemu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Beliau menggunakan teknologi di industri pertanian. Dan waktu bertugas di DKI, perusahaan milik daerah BUMD Food Station membeli beras dari milenial-milenial yang sekarang masuk ke industri pertanian. Saya kagum. Mereka memiliki komitmen. Banyak yang menyatakan bahwa milenial ini ya pasti akan ke kota meninggalkan pedesaan. Ternyata banyak sekali milenial-milenial seperti Rahman. Bersama Prabowo Sandi kita akan ciptakan Rahman-Rahman lain, Rahman-Rahman baru di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mampu anak-anak muda ini dengan teknologi digital, teknologi yang berkaitan dengan pertanian, mekanisasi, mereka bisa meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian kita. Jangan terus kita akhirnya harus dibulan-bulani dengan harga bahan pokok yang mahal. Tapi kita juga pada satu saat harus bermimpi bahwa kita bisa mengekspor pangan. Sudah saatnya, wes wayahe, Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi pangan dan kekuatan energi dunia. Terima kasih. Baik, waktu habis.